Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Sebelumnya saya sebagai moderator akan menjelaskan materi genetika dengan tema gen terangkai dan pindah silang. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan saya sendiri Eka Puspitasari NIM 48 dan ada Mbak Hakimatul Lubab NIM 59 dan ada Mbak Sri Muji Lestari NIM 65. Selanjutnya saya langsung ke materi saja. Yang pertama menjelaskan 6 subbab. Yang pertama yaitu ada gen terangkai linked, kedua gen tidak terangkai not linked, yang ketiga rangkai sempurna, yang keempat rangkai tidak sempurna, yang kelima pindah silang, dan keenam ada pemetaan kromosom. Yang pertama yaitu gen terangkai atau linked. Gen yang terangkai atau linked adalah gen yang terdapat dalam satu kromosom. Letak antara gen berdekatan turunkan keturunan secara terangkai atau tidak terpisah. Kemungkinan kecil terjadi rekombinasi antar gen yang terangkai. Seperti tadi yang digambar, kromosom, terus ada gen 1 dan gen 2. Selanjutnya yaitu gen tidak terangkai atau non-linked. Gen yang tidak terangkai atau non-linked yaitu gen-gen yang terletak berbeda kromosom. Gen-gen pada suatu kromosom yang terletak jauh. Itu ada perbedaannya pada non-linked. Bisa dilihat di gambar. Selanjutnya yaitu gen yang tidak terangkai atau non-linked. Pada gen tidak terangkai yang berbeda kromosom bisa terjadi peristiwa pindah silang. Adanya gen yang terangkai ini berbeda dengan hukum Mendel. Pada hukum Mendel 2, yaitu gen-gen akan memisah secara bebas. Pada gen terangkai, gen akan diwariskan kepada turunannya dalam satu rangkaian. Ini seperti digambar, ada yang homologus kromosom linked, ada yang gambar warna biru itu ada A besar, B besar, C besar, sama yang gambar merah itu ada A kecil, B kecil, C kecil. Terus ke chromatid crossover yaitu bersilang. Berarti itu A besar bersilangan dengan A kecil, B besar dengan B kecil, C besar dengan C kecil. Terus ke recombinant chromatics yaitu ada perpindahan. Bisa dilihat di gambarnya sendiri. Selanjutnya yaitu letak gen-gen terangkai. Letak gen terangkai ada dua, yaitu ada susunan complex dan susunan trans. Yang pertama susunan atau cis. Gen-gen dominan terletak dalam satu kromosom. Gen-gen relasif terletak pada kromosom homolog. Yaitu selanjutnya susunan trans. Gen-gen dominan terangkai dengan gen-gen resesif yang bukan alelnya dalam satu kromosom. Ini ada susunan cis dan trans. Cis, ini gambar cis. Simbol gen dalam susunan cis yaitu AB, A besar sama B besar, atau dengan A kecil dengan B kecil, A besar sama dengan AB. Terus simbol gen dalam susunan trans A besar B kurung buka A, B besar kurung tutup, koma, A besar B atau A B besar, koma, A B besar dibagi dengan A B besar, dan selanjutnya.
rangkaian sempurna, dan materi selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, Mbak Hakimatul Lubab dengan Mbak Muji. Sekian dari saya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenai rangkai sempurna dan rangkai tidak sempurna. Rangkai sempurna. Rangkai sempurna ini terjadi apabila gen-gen yang terangkai letaknya amat berdekatan. Selama meiosis, gen-gen itu tidak mengalami perubahan letak, sehingga gen-gen itu bersama menuju gamet. Contoh, perkawinan Dropsila sp dengan gen-gen terangkai sempurna. Gen C besar U kecil sama dengan sayap normal. Gen C kecil U kecil sama dengan sayap keriput, tidak bisa terbang. Gen S besar R kecil sama dengan dada polos atau normal. Gen S kecil R kecil sama dengan dada bergaris-garis. Nah, dalam susunan gen terangkai ada dua susunan, yaitu gen terangkai dalam susunan cis dan gen terangkai dalam susunan trans. Gen dalam susunan cis yaitu sebagai contoh P sama dengan C besar U kecil S besar R kecil bersis C besar U kecil S besar R kecil banding C kecil U kecil S kecil R kecil bersis C kecil U kecil S kecil R kecil. F1-nya C besar U kecil S besar R kecil bersis C kecil U kecil S kecil R kecil. F2-nya C besar U kecil S besar R kecil bersis C besar U kecil S besar R kecil sama dengan sayap dan dada normal. Nah, yang kedua C besar U kecil S besar R kecil bersis C kecil U kecil S kecil R kecil sama dengan sayap dan dada normal. Yang satu C kecil U kecil S kecil R kecil bersis C kecil U kecil S kecil R kecil sama dengan sayap keriput dan dada bergaris-garis. Dalam susunan trans, P sama dengan C besar U kecil S kecil R kecil bersis C besar U kecil S kecil R kecil banding C kecil U kecil S besar R kecil bersis C kecil U kecil S besar R kecil. F1-nya C besar U kecil S kecil R kecil bersis C kecil U kecil S besar R kecil. F2-nya 1 C besar U kecil S kecil R kecil bersis C besar U kecil S kecil R kecil sama dengan sayap normal dan dada bergaris-garis. Yang 2 C besar U kecil S kecil R kecil bersis C kecil U kecil S besar R kecil sama dengan sayap dan dada normal. 1 C kecil U kecil S besar R kecil bersis C kecil U kecil S besar R kecil sama dengan sayap keriput dan dada normal. Nah, yang selanjutnya itu mengenai rangkai tidak sempurna. Rangkai tidak sempurna ini terjadi pada gen-gen yang tidak terangkai pada suatu kromosom, biasanya letaknya tidak berdekatan satu dengan yang lainnya, sehingga gen-gen itu dapat mengalami perubahan letak disebabkan karena ada penukaran segmen dari kromatid pada spasam kromosom homolog. Peristiwa ini biasanya disebut pindah silang atau crossing over antara gen-gen ini sehingga terjadi kombinasi baru. Nah, rangkai tidak sempurna dengan susunan cis. Contoh perkawinan bunga sweet pea dengan gen-gen terangkai tidak sempurna. Gen M besar sama dengan warna bunga ungu, gen M kecil sama dengan warna bunga merah, gen B besar sama dengan serbuk sari panjang, gen B kecil sama dengan serbuk sari bulat. Dalam susunan cis, P sama dengan M besar, B besar, bersis M besar, B besar, banding M kecil, B kecil, bersis M kecil, B kecil. F1-nya M besar, B besar, bersis M kecil, B kecil. Uji silang M besar, B besar, bersis M kecil, B kecil, banding M besar, B kecil, bersis M kecil, B kecil. Bagaimana dengan F2-nya? F2-nya yaitu seharusnya
M besar persis M kecil, B besar persis B kecil, M besar persis M kecil, B kecil persis B kecil, M kecil persis M kecil, B besar persis B kecil, M kecil persis M kecil, B kecil persis B kecil. Nah, rasionya itu satu semua. Yang dihasilkan dari F2-nya yaitu M besar, B besar persis M kecil, B kecil. Rasionya N. Kalau M besar, B kecil persis M kecil, B kecil. Rasionya itu 1. Sedangkan kalau M kecil, B besar persis M kecil, B kecil. Rasionya itu 1. Kalau M kecil, B kecil persis M kecil, B kecil, itu rasionya itu N. Nah, pada penelitian oleh Peterson dan Bennett tahun 1900-an menemukan F2 yaitu M besar, B besar persis M kecil, B kecil, hasilnya itu 4831, rasionya itu 11. M besar, B kecil persis M kecil, B kecil, hasilnya itu 390, rasionya itu 1. M kecil, B besar persis M kecil, B kecil, hasilnya itu 393, rasionya 1. M kecil, B kecil persis M kecil, B kecil, rasio hasilnya itu 1338, rasionya itu 3. Nah, gamet M besar, B besar dengan M kecil, B kecil mengalami pindah silang yang sedikit, sedangkan gamet M besar, B kecil dan M kecil, B besar mengalami pindah silang yang lebih banyak, sehingga pada F2 menghasilkan lebih banyak individu dengan genotip M besar, B besar atau M kecil, B kecil dan M kecil, B kecil sehingga pada F2 menghasilkan lebih banyak individu dengan genotip M besar, B besar per M kecil, B kecil dan M kecil, B kecil per M kecil, B kecil. Nah, yang selanjutnya itu rangkai tidak sempurna dengan susunan trans. Contoh perkawinan bunga sweetia dengan gen-gen terangkai tidak sempurna. Gen M besar sama dengan warna bunga ungu. Gen M kecil sama dengan warna bunga merah. Gen B besar sama dengan serbuk sari panjang. Gen B kecil sama dengan serbuk sari bulat. Dalam susunan trans, P sama dengan M besar B kecil bertrans M besar B kecil, banding M kecil B besar bertrans M kecil B besar. F1-nya M besar B kecil bertrans M kecil B besar. Uji silangnya M besar B kecil persis M kecil B besar, banding uji silangnya M besar B kecil bertrans M kecil B besar, banding silangnya M kecil B kecil bertrans M kecil B kecil. Bagaimana dengan F2-nya? F2-nya itu seharusnya M besar bertrans M kecil, B besar bertrans B kecil, M besar bertrans M kecil, B kecil bertrans B kecil, M kecil bertrans M kecil, B besar bertrans B kecil, M kecil bertrans M kecil, B kecil bertrans B kecil, rasionya itu 1 semua. F2-nya M besar B besar bertrans M kecil B kecil, rasionya itu 1. M besar B kecil bertrans M kecil B besar B kecil, rasionya itu N. Kalau M kecil B besar bertrans M kecil B kecil, rasionya itu N. Jika M kecil B kecil bertrans M kecil B kecil, rasionya itu 1. Sekian dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sri Muji Lestari. Kepadanya saya persilakan. Kemudian selanjutnya mengenai pindah silang. Nah, pindah silang ini merupakan
pertukaran segmen-segmen antara dua kromatid yang berbeda. Nah, dua kromatid ini merupakan kromosom homolog. Pindah silang ini terjadi pada akhir profase 1 sampai awal metafase 1 atau meiosis setelah proses sinapsis. Nah, beginilah proses pindah silang. Pertama, kromosom homolog ini saling berpisah. Kemudian terjadilah pindah silang. Nah, begini ya, kromatidnya ini saling bersilangan, kemudian menghasilkan begini. Ini hasilnya. Yang ini non-rekombinan kromosom akan warna tetap, sedangkan yang berpindah silang warnanya juga akan bersilangan seperti ini. Selanjutnya adalah sinapsis. Nah, sinapsis ini merupakan proses pensejajaran kromosom homolog sehingga membentuk tetrad atau susunan 4 kromatid yang sejajar. Nah, begini. Ini namanya adalah kromosom homolog. Yang pertama dari ibu dan yang kedua dari ayah ini. Yang merah adalah ayah, yang kuning dari ibu. Nah, kemudian kromosom homolog ini bertemu kan di tengah-tengah ini menghasilkan tetrad, membentuk tetrad, yaitu susunan kromatid yang sejajar seperti ini. Selanjutnya proses pindah silang ini akan menghasilkan kromatid yang rekombinan seperti yang sudah dijelaskan pada awal tadi ya. Nah, kemudian titik di mana dua segmen kromatid saling pindah silang ini dinamakan kiasma. Ini adalah kiasma. Nah, selanjutnya ada 3 macam pindah silang, yaitu pindah silang tunggal, pindah silang ganda, dan pindah silang multiple. Pindah silang tunggal yaitu pindah silang yang terjadi di satu tempat. Lalu pindah silang ganda yaitu pindah silang yang terjadi di 2 tempat. Sedangkan pindah silang multiple yaitu pindah silang yang terjadi di beberapa tempat. Nah, ini adalah gambaran pindah silang tunggal seperti ini. Ini yang kedua, ini pindah silang homolognya akan tetap sama. Kemudian yang bagian kiasma ini akan saling bersilangan. Nanti hasilnya adalah warna agak oranye ini bertemu dengan biru, jadinya bersilangan. Lanjut yang kedua yaitu pindah silang ganda. Pindah silang ganda ini terjadi di ada dua ya, menghasilkan 2 gamet. Nah, kita lihat di double crossover gametes ini, kita lihat perbandingannya. Di pertama ini ada kuning, biru, dan kuning, sedangkan yang kedua ini ada biru, kuning, dan biru. Ini adalah persilangan ya, karena ini mengalami pindah silang ganda, jadinya warnanya juga persilangan seperti ini. Nah, untuk yang bawahnya non crossover gametes ini tidak mengalami pindah silang ganda, maka warnanya akan tetap polos seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah pindah silang multiple. Nah, ini prosesnya begini. Homolog. Ini homolog ya. Yang paling kanan ini homolog bersilangan dengan sister kromatid. Nah, yang kedua ini ya menjadi crossover point atau tadi dinamakan kiasma. Nah, kalau sudah saling berpindah silang ini, karena pindah silangnya lebih dari 2 tempat ya, yaitu ada di sini, di atas, dan di bawahnya yaitu yang tetrad, maka menghasilkan persilangan seperti ini. Jadinya yang homolognya juga menghasilkan warna yang bersilangan dan tetradnya pun menghasilkan warna yang bersilangan seperti ini. Di poin A ini ya, itu adalah pindah silang multiple. Lalu ada pula faktor yang mempengaruhi pindah silang. Ada 6 jenis, yaitu pertama adalah usia. Nah, semakin kita tua,
maka semakin berkurang kejadian pindah silang. Yang kedua adalah penyinaran dengan sinar X. Nah, ketika misal ya kita melakukan rongsen, maka kan ada sinar X-nya ke tubuh kita, maka hal itu juga dapat mempermudah terjadinya pindah silang. Lalu yang ketiga adalah jenis kelamin. Nah, jenis kelamin juga bisa mempengaruhi pindah silang, terutama pada mamalia pada individu betina. Kemudian yang keempat, temperatur atau suhu. Nah, pada beberapa organisme ini ada kejadian pindah silang lebih sering di luar suhu. Suhu minimumnya mungkin 25 derajat Celcius. Yang kelima, zat kimia. Nah, ada nih beberapa bahan kimia yang dapat meningkatkan atau malah menurunkan angka kejadian pindah silang. Kita bisa browsing di Google ya tentang zat kimia apa saja sih yang mempengaruhi pindah silang ini. Kemudian yang keenam adalah jarak gen. Nah, jarak ini semakin jauh maka semakin besar kemungkinan terjadinya pindah silang. Begitu pula sebaliknya. Ini selanjutnya adalah nilai persentase pindah silang. Tadi kan sudah diketahui bahwa dengan adanya peristiwa pindah silang dalam keturunan itu dibedakan tipe parental dan tipe rekombinasi. Nah, yang dimaksud dengan tipe dengan nilai pindah silang atau disingkat dengan NPS ialah angka yang menunjukkan besarnya persentase kombinasi yang dihasilkan akibat terjadinya pindah silang. Nah, rumus NPS-nya adalah jumlah tipe rekombinasi dibagi jumlah seluruh individu dikali 100%. Untuk contoh NPS-nya yaitu jumlah tipe rekombinasinya adalah 16 kali 22 dibagi jumlah seluruh individu. Jumlah seluruh individunya adalah 773 dikali 100%. Hasilnya adalah 4,90%. Ini berarti bahwa kekuatan pindah silang gen-gen yang terangkai adalah 4,90. Nah, kemudian ditanyakan tipe parentalnya. Bagaimana menghitungnya? Tipe parentalnya kita hitung dengan 100% dikurangi NPS, yaitu 100% min 4,90% sama dengan 95,10%. Namun di sini ada ketentuan ya. Tentunya nilai pindah silang tidak akan melebihi 50%. Biasanya bahkan kurang 50%. Mengapa? Ada dua sebab. Yang pertama, hanya 2 dari 4 kromatit saja ikut mengambil bagian pada peristiwa pindah silang. Alasan yang kedua, pindah silang ganda akan mengurangi banyaknya tipe kombinasi yang dihasilkan. Nah, ini selanjutnya kita beralih ke pemetaan kromosom. Pemetaan kromosom adalah skema urutan gen dan jaraknya pada kromosom. Nah, apa saja sih kegunaan pemetaan kromosom ini? Yaitu untuk memahami kompleksitas gen dalam satu kromosom. Kemudian dapat mengetahui peran suatu gen, mengetahui gen-gen yang berperan pada kejadian suatu penyakit, dan pada pertanian bisa digunakan untuk menghasilkan bibit yang unggul. Nah, di sini ada juga langkah-langkah bagaimana untuk cara pemetaan kromosom. Langkah pertama, setiap gen terdapat pada tempat yang dinamakan lokus. Nah, tempat itu dinamakan lokus, gitu ya. Kemudian langkah yang kedua yaitu sentromer dianggap sebagai pangkal sehingga diberi angka 0. Sentromernya, pangkalnya itu diberi angka 0. Kemudian langkah yang ketiga adalah jarak suatu gen dengan sentromer dinilai dengan satuan unit. Kita langsung ke contohnya saja di langkah keempat. Misalkan ada suatu gen P di lokus 6,2. Gen P ini anggap saja yang pertama ya, di lokus 6,2. Langkah yang kelima yaitu hal ini berarti gen P terletak 6,2 unit dari sentromer. Jadi
6,2 adalah unitnya yang tadi dihitung dari 0. Kemudian langkah yang ke-6 adalah apabila ada gen kedua. Nah, gen keduanya ini dilambangkan dengan Ki di lokus 10. Maka jarak sentromer dengan gen Ki adalah 10 unit. Jadi kan tadi sentromernya adalah angka 0, lalu di lokus ini adalah lokus Ki adalah 10. Begitu ya. Kemudian langkah yang ke-7 ditanya jarak gen P dan Q. Tadi kan gen P-nya itu di lokus 6,2 dan gen Q di lokus 10. Jadi untuk menghitung jaraknya adalah Q min P. Jadinya 10 min 6,2 sama dengan 3,8 unit. Begitulah cara menghitung pemetaan kromosom. Nah, ini adalah contohnya pemetaan kromosom pada lalat Drosophila. Bisa kita pahami ya di sini. Kemudian selanjutnya ini ada tambahan Human Genome Project atau HGV adalah suatu proyek untuk memetakan gen-gen pada manusia atau pada Homo sapiens. Nah, proyek ini dimulai tahun 1990 dan selesai tahun 2003. HGV atau HGV juga merupakan proyek kerjasama internasional antar beberapa negara ya. Nah, proyek ini juga berhasil memetakan sekitar 20.000 gen manusia. Sudah berhasil ya. Nah, ini bisa didapatkan banyak informasi terkait gen-gen ini. Contohnya ada gen yang berperan pada suatu penyakit tertentu. Ini adalah lambang Human Genome Project. Kemudian ada rekombinasi gen terpaut pindah silang. Nah, gen-gen yang terpaut tidak memilah secara independen karena gen berada pada kromosom yang sama dan cenderung bergerak bersama meiosis dan fertilisasi. Lalu, hasil yang sesungguhnya tidak sesuai dengan perkiraan yang diharapkan. Kebanyakan keturunan ini mempunyai fenotip induk menyerat atau ada pautan antara kedua gen. Nah, Morgan ini mengemukakan bahwa mekanisme tertentu mempertukarkan segmen kromosom homolog sesekali harus memutuskan pautan antara kedua gen. Lalu eksperimen Morgan telah menunjukkan bahwa pertukaran pindah silang semacam ini menyebabkan terjadinya rekombinasi gen terpaut. Sementara kromosom homolog berpasangan di dalam sinapsis selama profase meiosis 1. Kromatid non-saudara atau non-sister non-kromatid bisa putus pada titik tertentu dan bertukar fragmen. Lalu pindah silang antar kromosom yang homolog membentuk kromosom rekombinan yang bisa membuat alel berkumpul dalam kombinasi baru. Fase selanjutnya pada meiosis mendistribusikan kromosom rekombinasi ke gamet. Begitu. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.